Selamat malam pemirsa Perempuan Bicara. 1 jam ke depan ini kita akan bahas satu hal atau kasus yang memprihatinkan. Tentu saya juga cukup sedih dan tidak bisa berkata-kata ya saat membaca berita ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, berita ini juga baru muncul ketika korban sudah meninggal. Seorang siswa SD yang mengalami perundungan di sebuah SD di Tasikmalaya. Ini miris begitu ya. Selain menjadi korban perundungan, dia juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan atau menyetubuhi seekor kucing dan direkam dan diviralkan, yang akhirnya menyebabkan almarhum ya ini ya, akhirnya depresi, dilarikan ke rumah sakit, tidak ada makanan atau asupan yang bisa masuk dan meninggal dunia. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, kasus ini sudah banyak, bukan yang pertama. Lalu mengapa hal ini terjadi, bagaimana peran semua pihak, orang tua, sekolah, lingkungan, masyarakat. Apakah kita masih peduli dengan darurat kondisi seperti ini, kekerasan seksual, perundungan yang kemudian berujung dengan kekerasan seksual. Kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Yang pertama ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, selamat malam Mbak Kris. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Sani B. Hermawan, Mbak Sani ya, psikolog kita malam hari ini. Mbak Sani apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Rita? Baik Mbak Bilkis. Dan bersambung juga dengan kita ya, berhubung juga dengan kita secara virtual, Komisioner KPAID Tasikmalaya, Ibu Imas Masopah. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahu ini ada di lokasi atau wilayah Ibu Imas. Kita akan jauh bertanya soal kasus ini, tapi sebelumnya kita harus berikan juga ke pemirsa ya informasi seputar kasus ini. Kasus perundungan hingga korban meninggal dunia kembali terjadi. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami depresi hingga meninggal dunia setelah mengalami perundungan dari teman-temannya. Pelaku memaksa korban menyetubuhi kucing. Tindakan asusila itu direkam dan disebarkan di media sosial. Setelah video perundungan tersebar, korban mengalami depresi berat. Korban tidak lagi mau makan dan minum, bahkan sering melamun. Akibatnya, korban mengalami penurunan psikis hingga dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia 17 Juli lalu. Sebelumnya, korban juga sering menerima olokan dan pukulan dari teman-temannya. Kasus perundungan sering kali terjadi. Pelaku bertindak dengan gaya superior, sementara korban lemah hanya bisa menerima celaan. Baik, sebelum kita membahas ini, kenapa perlu dibahas? Karena kasus seperti ini semakin parah ya Bu ya. Maksudnya jenis ceritanya, kemudian pelakunya juga masih di bawah umur, begitu ya. Dan saya yakin yang namanya perundungan itu tidak terjadi tiba-tiba. Pasti itu adalah akumulasi begitu ya Bu. Saya mau tanya kasusnya dulu langsung kepada Ibu Imas. Ibu Imas mungkin bisa diinformasikan Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi yang sudah dianalisis oleh KPAID? Silakan. Baiklah, yang sudah dilakukan oleh KPAI, sebetulnya KPAI sudah tahu itu pada akhir Juni 2022, ya. Namun kemudian pada tanggal 15 baru mengetahui secara utuh ya tentang informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 17 terdengar bahwa anak ini merupakan korban perundungan dan sampai meninggal. Seperti itu. Oke, baik Ibu Imas. Nah saat ini ada komunikasi dengan orang tua atau pihak sekolah atau orang tua pelaku atau bagaimana Bu? Oh ya, baik. Sampai saat ini KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah, kemudian dengan pihak orang tua, dan kebetulan keluarga sekarang diamankan di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Oke,
Baik, jadi belum ada ini ya pembicaraan antara dua orang tua ya, antara pelaku dan korban mungkin ya, belum sempat sampai ke situ ya Bu? Iya, iya, iya. Baik, saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri, kasus bully ini semakin mengkhawatirkan dan dari perundungan yang terjadi hingga berujung efeknya kepada penyakit psikis dan lain-lain ini sebenarnya contoh tindak kriminal dengan pelaku anak di bawah umur seperti apa sih Bu saat ini kondisinya? Kalau bicara soal angka pasti tinggi ya. Ya. Tetapi angka itu tidak bisa membuat kita, katakanlah hari ini satu. Mau 1, mau 1000 itu sama perlakuannya. Mengapa? Karena anak itu masa depan kita. Betul. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi, kita semua mungkin yang duduk di sini termasuk pemirsa di rumah ketika membaca berita ini rasanya sesak di dada. Apalagi perbuatannya. Nah, melihat kasus ini pihak kepolisian sendiri telah mempunyai satu mekanisme khusus. Karena di sini tidak bisa hanya pihak kepolisian yang menangani kasus pada saat penyidikan saja kepolisian sudah melibatkan Peksos, sudah melibatkan Bapas. Jadi dalam proses penyidikan pidana anak itu treatmentnya berbeda. Tetapi berbeda dengan kasus ini karena kasus ini justru diketahui setelah korban meninggal. Oke. Maka treatmentnya pun berbeda karena pelaku adalah anak. Ya. Heavy kepolisian sekarang adalah bagaimana melihat anak pelaku ini menggali sedalam-dalamnya informasi. Bagaimana mungkin anak umur 11 tahun bisa melakukan hal itu. Maka pihak kepolisian juga memperhatikan psikologis anak, ditenangkan dulu supaya jangan jadi korban persekusi dulu. Tadi saya sudah sempat berkomunikasi dengan teman-teman penyidik, apa langkah yang akan dilakukan? Langkah yang akan dilakukan adalah mencari tahu backgroundnya mengapa sampai anak ini punya inisiasi. Dari siapa di antara mereka bertiga yang inisiatif awal. Nah dari situ nanti kan akan diruntut pergaulan mereka seperti apa. Apakah mereka juga dulu korban atau mereka pernah terpapar. Bila terpapar dari siapa, bila korban oleh siapa. Nah ini menjadi PR kita bersama. Sehingga dengan mengetahui latar belakang itu secara mendalam, utuh, lengkap. Maka kita bisa membaca polanya. Kalau kelompok ini pernah melakukan kepada salah satu, ada kemungkinan korban-korban lain. Maka ini akan diselamatkan gini. Selain si pelaku anak ini pun harus diselamatkan, treatmentnya harus tepat. Apa yang menyebabkan dia? Jadi ini menjadi perhatian kepolisian saat ini. Kita langsung cek ke Ibu Imas dulu berarti ya. Ibu Imas mungkin ada informasi, ini 3 orang pelaku ya Bu ya? 3 orang pelaku ini ada backgroundnya atau latar belakang kenapa mereka melakukan hal ini Bu? Atau ada informasi soal bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Silakan Ibu Imas. Baik, terima kasih. Untuk informasi sampai menggali sejauh itu adalah bukan kewenangan kami. Dan kewenangan itu adalah ada di pihak kepolisian. Jadi kami hanya sebagai sebatas mengawasi saja, begitu. Jadi background latar belakang, apakah mereka pernah terpapar pornografi atau menjadi korban kekerasan seksual, semua ada di kepolisian. Saya akan kembali ke Ibu Sri, tapi saya mau ke Ibu Rita dulu. Ibu Rita, melihat informasi ini, catatan dari KPAI sendiri seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya perundungan ini kan sering terjadi, tapi tidak semua perundungan itu dilaporkan. Kalau yang berefek fatal itu baru dilaporkan. Jadi yang lebih besar itu adalah yang tidak terlaporkan. Kita pernah advokasi ke sekolah-sekolah, banyak anak menangis juga diperlakukan seperti perundungan sampai mengalami hambatan psikologis, mau sekolah malas dan seterusnya. Itu sebenarnya terjadi begitu ya. Tetapi yang fatal-fatal itu baru kemudian naik. Makanya kan ini problemnya adalah bagaimana membangun kesadaran siswa agar juga membangun penghargaan atau respek kepada teman yang lain. Maaf Bu, saya harus tanya, karena saya nggak mau ini sampai dinormalisasi orang ya, bahwa yang dilaporkan itu harus yang fatal. Nah sebenarnya kan dari kebanyakan yang fatal yang dilaporkan, ukuran fatal itu apa Bu? Fatal itu biasanya sudah terjadi dampak kekerasan fisik begitu ya yang membuat luka agak parah. Sebenarnya kita mendorong untuk anak-anak ini juga melapor. Karena kalau tidak kan itu namanya bully itu kan terus-menerus dan ada relasi kuasa. Ketika itu terjadi terus-menerus kan korban akan semakin sulit
bangkit dari kondisi keterpurukan. Betul. Makanya kemudian dengan advokasi itu kita mendorong anak-anak untuk melapor ketika mereka mengalami bully yang mereka tidak bisa mengendalikan. Selain bahwa kita juga penting untuk membantu anak-anak asertif gitu ya terhadap bully yang mereka terima. Jadi ukuran fatal itu sampai kalau ada kekerasan fisik ya Bu ya? Sampai luka yang parah gitu. Luka parah. Karena itu. Ini kan juga bisa jadi pakem ya, pakem orang melapor itu apa sih? Nah ini yang kita akan coba arahkan juga nih ke pemirsa. Jangan sampai nanti menunggu akumulasi, kita nggak tahu batas pain tolerance dari seorang anak ya, toleransi sakit dari seorang anak sejauh apa gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu sama Mbak Emma juga sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.